guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bahas tentang perskincarean lagi. Nah, kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian tentang pengalaman aku pakai Natasha Skincare. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan like video ini dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke? Nah, yuk lanjut ke videonya. Jadi guys, awal mula aku treatment di Natasha Skin Clinic itu sekitar tahun 2018-an. Oh iya, di sini ada tulisannya. Bulan Agustus tahun 2018. Nah, ini dia. Aku dapat 2 kayak kartu member gitu. Nah, pertama kali datang namanya baru pertama kali ya. Kita yang pasti ngisi formulir dulu. Setelah itu aku dikasih kartu kayak gini guys. Tuh. Nah, bukan kartu sih, kayak kertas gitu sebenarnya. Nah, ini buat tanda nomor anggota, nama, alamat, dan nomor telepon gitu. Lalu di kedatangan aku yang kedua, aku dapat kartu eksekutif member card ini, dapat eksekutif member card dari Natasha. Dari ini beralih ke Nah, waktu itu aku datang ke cabang Natasha yang ada di Candisari, Semarang. Kalau nggak salah namanya daerah Candisari. Dan kebetulan itu tempatnya emang agak sepi di antara cabang-cabang yang lainnya. Jadi setelah aku isi formulir, aku bisa langsung masuk ke ruang dokternya. Nah, pertama kali masuk itu kita kayak konsultasi gitu. Muka aku tuh difoto sama dokternya. Terus dikasih penjelasan ini mesti pakai treatment apa, perawatannya apa, karena memang itu pertama kali dan aku belum pernah kesentuh skincare apapun sebelumnya, jadi kayak masih fresh gitu muka aku, cuman rada kusem dan emang hitam sih aku dulu. Nah, abis itu sekitar nggak sampai 10 menit sih aku konsultasi sama dokternya. Aku dikasih resep gitu untuk skincare-nya apa yang akan aku pakai ke depannya. Nah, BTW dokternya cantik guys, bikin aku semangat, bikin aku terpana gitu loh. Jadi, oh, aku perawatan di Natasha ini bisa kayak gitu kali ya mukanya. Bener-bener cantik dokternya emang. Nah, dokternya juga nyaranin untuk aku facial. Tapi waktu itu aku mikir dulu guys, mau langsung facial apa enggak ya. Soalnya itu aku bener-bener yang pertama kali gitu loh, kayak masih kampungan banget. Buat skincare, datang ke klinik kecantikan tuh aku masih kayak, facial enak nggak ya, ngeri nggak ya, kayak gitu. Aku pikir tuh facial tuh enak, nggak taunya sakit guys. Itu pertama kali aku facial dan aku nangis dong. Nah, abis itu keluar dari ruangan dokter, aku tunggu dulu antrian facialnya. Aku nuker si skincare yang diresepin nama dokternya tadi. Nah, aku ceritain dulu yang pengalaman facialnya. Nah, untuk facial di Natasha, menurut aku di antara klinik-klinik yang aku coba sekarang dan aku bandingkan itu, emang Natasha untuk facial tuh the best. Bener-bener paling enak. Karena beberapa kali setelah pakai Natasha, aku pindah-pindah klinik gitu. Emang facialnya tuh paling the best tuh di Natasha guys. Emang kita tuh dipijet sampai ke sini-sini gitu. Aku udah 3 kali facial dan aku perawatan di Natasha tuh sekitar 6 bulan gitu. Nggak lama sih, nggak nyampe 1 tahun. Nah, facialnya tuh kita dipijitin sampai sini sampai punggung, sampai pokoknya enak banget yang facial aku itu. Sampai sekarang biarpun aku pakai skincare klinik lain tuh, kadang kalau facial tuh aku lebih pilih ke Natasha. Jadi habis beli skincare ke klinik A, aku tuh facial dulu ke Natasha kayak gitu loh. Nah, abis selesai facial itu guys, aku kan turun terus aku ke kasir buat bayar produk tadi sama facialnya tadi. Nah, aku abis sekitar 940 ribuan gitu. Nah, aku tuh dapat produknya tuh yang kayak gini nih. Nah, ini produk buat remaja guys, warnanya hitam. Nah, dari harga 900 sekian itu aku tuh dapet facial wash, toner, anti iritasi, tirai, krim pagi, krim malam, sama satu lagi tuh milk cleanser gitu. Nah,
dari produk-produk itu sama facial ya habisnya 900 sekian itu guys. Menurut aku buat anak yang apa ya, anak yang kerja gitu ya, nggak murah guys harga segitu untuk perawatan buat muka doang dong, hampir 1 juta. Oh my god. Emang sih kalau untuk harga si Natasha Klinik ini tuh kurang bersahabat sama anak-anak sekolah, sama mahasiswa-mahasiswa. Kayak gitu kurang bersahabat untuk harganya karena emang menurut aku juga lumayan mahal. Nah, selanjutnya untuk produknya, pertama kali aku pakai di 3 hari pertama itu masih nggak ada respon apa-apa, jadi nggak ada sesuatu yang aneh gitu loh guys. Aku rutin tiap malam pakai dan tiap pagi tuh pakai day cream sama tirainya itu. Tirai itu semacam kayak sunblock gitu loh buat menghalau dari sinar UV. Nah, 3 hari pertama itu nggak ada perubahan sama sekali. Nah, masuk ke minggu pertama di sekitar 6 atau 7 hari itu aku mulai ngerasa ada perubahan. Nah, di sini tuh mulai perih gitu guys, kayak purjing gitu di bagian antara hidung sama di sini tuh kayak perih gitu. Nah, aku masih biarin aja, tapi aku masih lanjut terus gitu. Mungkin ini karena pertama kali jadi untuk penyesuaian gitu ya. Nah, aku ngerasain kayak gitu tuh sekitar 3 hari sampai 4 harian. Habis itu tuh hilang sendiri gitu guys, setelah aku pakai anti iritasinya itu. Habis setelah normal lagi itu udah nggak ada perubahan apa-apa. Emang dokternya itu ngasih tahu kalau udah 2 minggu pemakaian krim harus kontrol lagi. Nah, aku datanglah lagi ke Natasha Skin Clinic ini dan aku facial lagi dong karena emang terlalu kecanduan buat facial di situ. Abis itu aku beli produk lagi dan dapat produknya yang kayak gini. Nah, itu setelah 2 minggu tuh aku diganti produknya gitu guys, kayak naik tingkat atau gimana aku nggak ngerti. Tapi emang yang skincare sebelumnya itu emang masih banyak, tapi aku memilih buat beli produk lagi karena aku cerita ke dokternya, dok kok nggak ada perubahan ya, kayak gini cuman perih doang kemarin di sini, cuman nggak ngaruh apa-apa gitu. Habis itu dokternya nawarin, terus gimana, mau ganti krim baru apa mau nunggu hasil yang ini pelan-pelan, karena emang efeknya tuh nggak langsung kelihatan gitu loh, sedangkan aku tuh orangnya nggak sabaran gitu guys. Nah, akhirnya aku beli produk sama facial lagi, cuman nggak sebanyak yang pertama kali. Jadi aku cuman dapet day cream sama night cream aja yang diganti sama milk cleanser. Iya, sama itu diganti. Tapi aku facial washnya nggak beli lagi. Emang aku jatuh cinta banget sama facial washnya yang pertama kali aku dapet. Wanginya tuh nggak menyengat dan busanya nggak terlalu banyak, dan itu aku suka banget. Soft gitu loh facial washnya tuh, kalau udah dipakai tuh langsung halus gitu di muka. Jadi aku cocok banget sama facial washnya dari Natasha itu yang warna hitam, karena emang itu untuk yang remaja gitu ya. Abis itu aku ganti pakai krim yang kedua ini. Hasilnya itu lumayan bagus guys, muka tuh jadi kenyal-kenyal, jadi halus, nggak kusem lagi. Kalau yang pertama aku masih kusem. Nah, yang kedua ini tuh nggak cerah, cuman bagus tekstur kulit wajah aku itu. Nah, untuk harga di pertemuan kedua ini aku cuman habis sekitar 600 ribuan doang karena emang produknya nggak sebanyak yang pertama. Dan waktu itu sempat deg-degan sih, waduh apakah ini lebih mahal, tekor dong gue cuman buat perawatan muka doang habis segini banyak. Kayak gitulah, namanya juga jiwa-jiwa perempuan ya, maunya cantik tapi hemat juga. Nggak juga sih, gue doang kayaknya. Oke, next. Abis itu aku pakai si krim kedua itu habisnya sekitar hampir 2 bulanan loh. Lumayan lama juga, lumayan awet si krimnya. Aku hampir 2 bulan tuh ngerasain perubahan yang signifikan sama muka aku. Tapi lama-lama aku takut guys, karena muka tuh jadi lama-lama agak tipis gitu, jadi urat-uratnya tuh kelihatan gitu. Dan aku akhirnya memutuskan untuk berhenti setelah 6 bulan. 6 bulan itu aku pakai krim yang diresepkan sesuai dari dokternya. Aku pakai selama 6 bulan itu dan emang efeknya ngaruh banget sih. Tapi mukanya jadi tipis, jadi aku takut untuk lanjutin lagi sampai bertahun-tahun. Nggak tahu deh sampai setipis apa itu muka aku kalau emang aku lanjutin lagi.
Jadi ini guys, muka aku pertama kali treatment di Natasha. Dan ini sesudah 6 bulan perawatan di Natasha. Beda banget ya. Emang sih aku nggak pernah berjerawat, tapi ya itu mukanya jadi tipis dan aku nggak berani ngelanjutin lagi untuk pakai Natasha skincare ini. Jadi guys, singkatnya kalau aku untuk facial di Natasha itu worth it banget emang, karena emang seenak itu facialnya dan dokternya pun ramah-ramah dari cabang Candisari. Dan aku pernah sekalinya itu treatment ke cabang Kudus, Natasha di Kudus, itu emang dokternya ramah dan enak emang sih. Tapi guys, waktu aku peralihan dari krim yang pertama ke krim kedua itu rada purging dikit gitu, jadi muka aku tuh kayak ngelupas gitu dan ngelupas sendiri gitu loh, kayak di sini itu kulitnya kering dan ngelupas gitu sebelum muka aku berubah jadi ke fase yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu purging aja kali ya, kayak breakout dulu sebelum dia tumbuh sel kulit baru kayak gitu. Oke guys, sekian video review dari aku. Semoga bisa membantu buat kalian yang pengen perawatan ke Natasha tapi masih dilema. Semoga bisa memberikan referensi dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.